Hi, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Kalian yang ada di Indonesia biasanya kalau kemana-mana pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Bagi yang pakai kendaraan pribadi pasti tahu dong sebelum berani menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya kita harus punya SIM kan. Nah, aduh kucingku. Nah, aku juga pengen tahu berapa persen dari kalian yang bikin SIM gak pakai nembak waktu di Indonesia. Ayo, tebakanku sekitar gak lebih dari 30%. Nggak usah malu, aku pun begitu. Dari sejak apply SIM yang pertama kali, yaitu sekitar tahun, nggak usah disebut tahunnya ya, pokoknya waktu aku masih 17 tahun, aku sudah nembak guys. Karena saat ingin mencoba apply dengan cara normal, itu antriannya lama sekali, butuh berhari-hari. Terus habis itu ketika kita datang, kita harus datang sangat pagi karena ada antrian lagi pada saat itu. Terus habis itu ada banyak sekali dokumen yang harus disiapin. Terus karena satu dan lain hal aku lupa karena itu udah lama banget, aku disuruh pulang karena dokumennya gak lengkap. Gara-gara kesel itu akhirnya aku cari semacam calo waktu di Indonesia. Ya, dari situ setiap 5 tahun sekali kalau harus perpanjang, aku selalu mencari orang yang bisa ngebantu aku gitu. Biasanya sih orang dalam alias polisinya itu sendiri. Nah, sudah nyaman seperti itu, sekarang pindah ke Amerika dan sayangnya tidak seperti di Eropa. Aku pernah tinggal di Eropa beberapa waktu. Amerika itu nggak menyenangkan untuk aku dalam soal transportasi umum. Nggak ada transportasi umum di sini kecuali kalau di kota-kota besar. Kayak misalnya aku tinggal di Chicago itu mudah untuk transportasi umum ya, MRT ada, bis ada. Tapi kalau di kota sekecil ini, kotanya nggak kecil, kotanya lebih besar dari Bandung bahkan gitu, tapi penduduknya cuma sedikit. Itu transportasinya cuma ada satu dan itu kayak ogah-ogahan gitu. Nggak ogah-ogahan sih, cuma maksudnya nggak ada yang naik, saking nggak umum menggunakan transportasi umum di Amerika. Jadi 98% orang di sini pasti punya mobil. Seperti di video-video yang sebelumnya aku ceritain bahwa orang Amerika itu setiap keluarga misalnya ada 5 orang dan 5 orang itu udah di atas 18 tahun, biasanya 5-5-nya punya mobil gitu ya, karena untuk memudahkan dia kemana-mana. Nah, itu juga yang terjadi sama aku ketika green cardku sudah aku dapatkan beberapa bulan yang lalu. Aku mulai bekerja karena bosen ya diam terus di rumah kan, dan nggak nyaman aja. Dan aku bukan orang kaya, suamiku juga bukan orang yang kaya banget yang kita bisa tiduran terus habis itu uang datang sendiri gitu, enggak ya. Jadi kita memang harus bekerja. So aku bekerja di restoran, dan karena aku menyenangi pekerjaan itu dan uangnya juga not so bad gitu kan, jadi aku mulai ambil yang tadinya kerja part time sekarang jadi ya tetap part time sih, tapi waktunya jadi makin lebih banyak, sekitar 80 jam lah aku bekerja dalam seminggu. Nggak terlalu banyak loh itu, karena aku nggak mungkin dong naik taksi online terus kan karena mahal. Jadi aku memutuskan untuk buat SIM dan nantinya akan beli mobil gitu ya. Dan ternyata oh my god, bikin SIM di Amerika itu sesuatu sekali. Sesuatunya apa? Bagus apa enggak? Bagus, simple. Oleh karena itulah aku mau bikin konten yang khusus menceritakan tentang detail pembuatan SIM di Amerika. Pada prinsipnya sama aja sih bikin SIM di Amerika sama di Indonesia, cuma sistemnya dipermudah dan dibersihkan, jadi nggak ada yang kotor-kotor gitu, nggak boleh pakai jalan pintas kayak gitu ya. So
So, yang pertama kali saat kamu punya green card di Amerika dan ingin punya SIM, kamu harus apply secara online ya ke DMV, driving, M-nya apa lupa, V-nya vehicle. Itu ya. Oh, drive, nanti aku cari apa singkatannya ya. Terus habis itu carilah DMV yang ada di state kamu. Karena aku tinggal di Tennessee, aku carinya dmv.tennessee.pn gitu ya. Nah, kamu masuk ke website tersebut, lalu isi formnya sesuai dengan data dirinya kamu. Terus habis itu nanti dikasih pilihan di mana kota yang kamu ingin lakukan tes gitu ya. Untuk mendapatkan SIM di Amerika, kamu harus melalui 2 tes, yaitu tes tulis atau knowledge test dan tes menyetir atau road test ya. Nah, kamu harus lulus tes tulis ini dulu. Setelah tes tulis, kamu baru harus scheduling atau apply lagi road test ya. Dan ini semua orang Amerika, semua yang tinggal di Amerika dan menginginkan driving license harus melewati ini. Nggak boleh bayar polisinya atau apa supaya tidak melakukan ini. Semuanya harus ya. So, yang pertama saya lakukan adalah masuk ke websitenya mereka. Saya pilih kotanya. Pertama saya pilih kota saya dong gitu. Tapi ternyata waktu saya pilih di kota saya, ternyata antriannya sampai 1 bulan ke depan. Lalu saya pilih kota terdekat tetangganya saya. Biasanya DMV itu ada sekitar 2 atau 3 di setiap kota gitu kan. Nah, saya pilih di kota terdekat dan itu sedikit lebih maju 2 minggu kemudian gitu kan. Nah, sampai di situ apa yang harus dikerjakan? Belajar ya. Mereka setelah kita daftar, mereka akan memberikan manual book atau manual book tapi online gitu yang harus kita pelajari ya. Dan kamu harus belajar, jangan sok, karena kita nggak ada kunci jawaban, nggak ada orang yang mau ngasih kunci jawaban kepada kalian gitu ya. So aku belajar, kebetulan juga ada aplikasinya yang aku belajar dari situ. Setiap hari aku paksakan belajar sekitar 200 pertanyaan tentang berkendara di Amerika. Dengan begitu aku mulai merasakan ya di usia yang sudah tua ini ternyata penting punya peraturan itu, karena dengan peraturan itu kita jadi tertib, kecelakaan tuh jadi minim terjadi, supir yang ugal-ugalan juga minim terjadi gitu, karena kita semua tahu misalnya ya bahwa kalau nyetir pelan itu harus di kanan, kalau di sini di kanan ya, kalau menyetir mau ngebut atau nyalip itu harus di kiri. Terus habis itu kita semua tahu bahwa saat lampu kuning sudah dekat kita nggak boleh terobos, itu kita semua tahu, enak kan? Nah, kalau di Indonesia karena sebagian ikutan ujiannya, sebagian lagi bayar. Nah, yang bayar ini kan jadi nggak tahu bahwa kita tuh sebetulnya nggak boleh main berhenti di jalan atau ngeblok jalan orang lain, main potong dari kiri, masuk dari kanan kayak gitu kan. Tapi kalau semuanya harus mengikuti peraturan yang sama, akan sangat baik. Jadi kita semua sama-sama jadi teredukasi dengan baik di jalan gitu. Pantesan waktu menyetir di Amerika nggak ada yang ugal-ugalan. Jadi walaupun kebanyakan jalan di Amerika itu kosong melompong ya, nggak ada yang sampai mentang-mentang mobil sport sekalipun nggak ada yang sampai melewati speed limit yang sebenarnya, karena di sini walaupun nggak ada polisi yang mengawasi kalian, tapi selalu ada kamera-kamera lalu lintas. Baru saja terjadi, suamiku waktu menjemput aku pulang dari kerja kena tilang ya, bukan sama polisi tapi dari lampu lalu lintas. Kalau nggak salah di Indonesia ada deh, tapi di Jakarta ya. Dan itu nanti aku kasih lihat videonya seperti apa. Jadi dia nggak bisa ngelak, nggak bisa damai-damaian juga sama polisinya gitu. Jadi dia menerobos lampu merah, harusnya kuning tuh dia berhenti, karena sudah mau merah dia tetap jalan. Dan dia merasakan ada kilatan kamera gitu, moto
mobilnya gitu. Dan di situ dia tahu kayaknya aku kena tilang deh. Dan ternyata seminggu kemudian surat cintanya dari DMV datang dong, bahwa dia memang kena tilang. Buktinya bisa di-download, ada videonya. Jadi dia kena kamera, secara otomatis kameranya nyorot dia gitu ya. Terus habis itu dia kena tilang sekitar $50, tapi poinnya tidak berkurang. Oke, soal poin nanti aku jelaskan. So, setelah apply, kamu belajar ya. Aku setiap hari memaksakan diriku untuk menjawab 30 pertanyaan sebanyak 3 kali, minimum 3 kali sampai 5 kali, berarti sekitar berapa ya? 30 kali 5, 150 pertanyaan aku ulang-ulang setiap hari gitu. Gitu gaya aku belajar, sehingga waktu ujian, tepat pada saat harinya aku ujian itu ya aku masih deg-degan dong ya. Jadi aku datang ke kantornya, aku merasa kayaknya aku nggak lulus gitu ya, tapi ya sudah, apa yang harus dilakukan, you gotta do what you gotta do gitu kan. So aku tetap datang ke kantornya. Di sana dipanggil sesuai nama, terus habis itu langsung difoto ya. Dan lucunya di fotonya ini kita harus senyum karena memang keadaan sebenarnya manusia itu bukan yang saat kemana-mana tuh, manusia tuh bukan yang lagi cemberut kan, tapi yang lagi senyum itu. Jadi dia minta kita foto saat kita lagi senyum seperti itu. Setelah itu dia bilang gini, kamu masuk ke ruangan sana, kamu punya waktu sekitar 20 menit jawab semua, good luck gitu. So saya masuk, ada komputer di situ, saya harus isi secara online jawabannya, semuanya pilihan ganda, 35 pertanyaan. Saya selesaikan, terus habis itu setelah itu saya deg-degan, nunggu sekitar 20 menit kemudian saya dipanggil, Alina gitu kan, congratulations, you pass. Aduh, aku tuh rasanya happy banget. Nanti aku liatin ya driving license-ku. So di sini itu kalau kita sudah knowledge test sudah passing, apa itu passing, sudah lolos, kita dikasih kartu mengemudi. Di situ ada tulisannya learner's permit, di mana saya boleh mengemudi mobil asal ada instruktur di dalam. Instruktur tuh boleh siapa saja yang punya SIM. Contohnya suami saya, karena dia sudah punya SIM, jadi dia boleh mendampingi saya di sana gitu. Bagaimana kita mau praktek kalau kita belum pernah nyetir sekalipun gitu kan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk menyetir dengan pendamping di samping yang ngasih tahu, kamu harus di kiri, itu ada lampu merah, kecepatan 50 km per jam, kamu harus begini, parkir harus, ya semacam itulah ya. Nah, jadi sejak punya itu, saya dibolehin sama suami saya untuk mulai nyetir. Dan oh boy, nyetir di Amerika itu rasanya kalau memang nggak perlu banget, saya give up deh nyetir di Amerika. Bukan karena sulit, gampang banget, jalannya bagus, nggak ada bolong-bolong, nggak ada supir angkot yang aduhai banget nyetirnya, nggak ada ibu-ibu yang main sen ke kiri belok ke kanan gitu, nggak ada. Yang bikin saya takut adalah karena ada polisi, ada peraturan di mana-mana, polisi juga di mana-mana, bukan berarti ada polisi banyak itu, bukan. Terus habis itu ada kamera di mana-mana, dan nggak banyak orang yang ugal-ugalan, sehingga kalau kamu ugal-ugalan sendirian langsung ketahuan ya kan. Kalau di Indonesia kan ugal-ugalannya berjamaah gitu kan. Nah di sini ya jadi takut gitu. Hal yang membuat saya ragu-ragu, reluctant untuk menyetir itu, pertama adalah saya terbiasa menyetir di sebelah kiri. Indonesia di mana sih? Sebelah kiri, sebelah kanan. Sekarang menyetir di sebelah kiri, rasanya kayak pengen nabrak gitu loh. Karena berada di jalan yang beda sisi gitu. Itu satu. Lalu yang kedua ya tadi, peraturan ada di mana-mana. Kita harus aware terus. Kalau misalnya dia bilang 50 km per jam, kita nggak pernah boleh lebih dari 50 km per jam. Di Indonesia boleh dong ya kan. Tapi di sini nggak boleh. Terus belok ugal-ugalan misalnya. Jadi mau belok ke kiri, bannya sudah di kiri, udah dibelokin agak ke kiri, itu nggak boleh guys di sini. Jadi bannya harus tetap lurus, nggak boleh ngeblok jalannya orang lain, semacam itulah. Dan rupanya semua gaya nyetirnya di sini sama. Jadi kalau misalnya ada satu
yang aneh-aneh ketahuan ini masih belum nyetir, masih belum bisa nyetir, dan itu akan langsung ditangkap sama polisi, dan itu aku takutnya ya. Jadi kalau di Indonesia di jalan tol kayak gitu kalau lagi sepi gitu kan, jalan aja. Di sini nggak bisa. Di sini di jalan tol di daerah Tennessee itu 75 miles per hour kalau dalam 80 km per jam kalau di Indonesia, dan kalau kamu lari 90 kamu pasti diberhentiin sama polisi. Serem kan? So kebanyakan orang di sini biasanya menggunakan cruise control, jadi di setel mobilnya 80 km dan dia udah tinggal bawa aja, nggak usah kakinya bisa naik ke atas dua-duanya. Asiknya sih itu gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa cruise control karena tiba-tiba ada mobil yang aneh-aneh nyalip kamu dari kiri, belok dari kanan, ya kayak gitu ya. Itu yang terjadi. So itu selanjutnya adalah poin. Kalau di Tennessee, di negara bagianku, itu 12 poin per tahun bagi pengendara. Apa itu poin? Poin itu semacam penilaian yang diberikan oleh kepolisian ya. Jadi kamu nggak boleh melewati 12 poin selama mengendara dalam 1 tahun. Nanti aku kasih tahu gambarannya di setiap negara bagian ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti nggak boleh melakukan kesalahan? Nggak kayak gitu. Buktinya suamiku kemarin kan melakukan pelanggaran tapi tidak kena poin sama sekali karena dianggap minor. Maksudnya pelanggarannya masih pelanggaran pelanggaran simple lah, yang nggak membahayakan. Lampu kuning dihajar itu sebetulnya nggak boleh. Nah, tapi rupanya polisinya baik juga, jadi dia tidak dikasih poin gitu. Itu suratnya datang ke rumah, terus cara pembayarannya bisa lewat email. Kok email sih? Bisa lewat ATM, atau kalau dia merasa nggak bersalah, dia bisa datang ke pengadilan buat janji gitu ya, untuk membela diri. Cuma masalahnya buktinya sudah ada, baik berupa kamera, video ya, footage, maupun foto-foto gitu, foto-foto saat dia melanggar gitu. Jadi ya dia percayalah memang dia melakukan kesalahan dan dia harus bayar. Nah itu 0. Kalau poin jadinya caranya bagaimana? Misalnya ada di sekolah berhenti dan kamu di belakangnya gitu ya, kamu ada di belakangnya di sekolah itu, dan kamu milih lama banget sih, aku nyalip aja lah dari situ. Nah itu sudah 6 poin sendiri kamu kena gitu ya. Nggak boleh. Jadi di Amerika itu anak kecil sangat dilindungi haknya dibandingkan orang tua. Orang tua juga dilindungi, tapi anak kecil 2 kali lipat lebih dilindungi karena kan itu generasi penerus bangsa ya. Jadi saat ada jelas-jelas mobil sekolah itu biasanya bawa anak kan. Nah, mobil sekolah itu berhenti itu tandanya dia lagi nurunin anak-anak kan, anak sekolah gitu. Dan kita tuh harus sabar sampai lampu merah dari mobil sekolah itu berhenti dan dia mulai jalan lagi, kita baru bisa jalan lagi. Kita nggak boleh nyalip walaupun kelihatannya jalannya kosong, kayak gitu nggak boleh. Kalau kamu coba 6 poin kalau di sini gitu ya. Lalu DUI, tahu DUI? Bukan do it yourself, tapi driving under influence ya. Under influence-nya siapa? Kuntilanak gitu? Bukan ya. Under influence of alcohol. Jadi kalau di sini umum ya terjadi, kamu ke bar minum-minum, terus habis itu ngerasa aman-aman aja, nggak oglek gitu kan, terus kamu nyetir. Nah tiba-tiba kamu nyetirnya aneh, dan pada saat itu kamu apes kena polisi, atau kelihatan dari kamera kamu nyetirnya aneh-aneh, atau kamu nabrak ya. Kalau kamu diberhentikan dan pas kebetulan kamu pas disuruh tes, ada nama mesinnya tuh BAC, Breath Analyzer Chemical ya, dimana kamu di stop sama polisi, terus habis itu kamu disuruh ngeblow mesin alat itu ya. Dan kalau di situ dideteksi alkoholnya kamu lebih dari 0,08%. Kalau di bawah 0,08 kamu masih boleh pergi, cuma nanti dikasih peringatan. Tapi kalau di atas 0,08%, kalau di Tennessee itu kamu sudah masuk penjara ya. Dan di situ kamu akan dikasih poin 3-5. Nah, kalau kamu driving under influence, abis itu kamu nabrak, walaupun tabrakannya itu nggak mengakibatkan
nyawa ya, nyawa melayang, kamu juga kena. Kalau tidak salah itu sekitar 8 apa 10 gitu. Jadi ini harus kamu pelajari semuanya. Nggak harus hafal semua, tapi setidaknya kamu paham ini. Dan ada kok bukunya untuk dipelajari gitu ya. Ini yang sistem seperti ini yang nggak ada di Indonesia gitu. Nah, terus kalau kamu nyetir, baik itu driving under influence atau tidak, lalu nabrak orang dan orangnya itu meninggal, atau nabrak mobil dan gara-gara itu mobilnya orang yang nyetir itu sampai meninggal dan terbukti itu kesalahan kamu dikasih poin sampai 50. Berarti kamu selama bertahun-tahun itu SIM-nya sudah dicabut. Jadi kalau sudah melewati 12 itu SIM-nya dicabut dan nanti dikasih tahu sama pengadilan kapan kamu bisa apply lagi, apakah 2 tahun setelah itu, 3 tahun setelah itu. Tapi kalau kamu mengakibatkan orang lain sampai meninggal, itu SIM-nya dicabut dan bisa lama sekali gitu. Nah, itu saja ceritaku tentang apply SIM. Betapa baiknya jika kita mulai membenahi diri, mengikuti sistem yang memang sudah ada, tapi harusnya juga nggak dari kitanya sendiri. Jadi percuma kalau saya balik ke Indonesia punya ilmu pengetahuan yang bagus ya dari negara-negara maju, pengen apply SIM mobil, SIM A atau SIM C di Indonesia, dan saya ingin baik gitu, ingin tes, tapi tesnya dipersulit dan segala macam, ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi semuanya harus sama-sama gitu, baik dari sistemnya yang diperbaiki oleh kepolisian, baik dari orang-orang di kepolisian tersebut gitu kan. Jadi semuanya harus sama-sama maupun sama penduduknya gitu, karena akibatnya ke depannya itu kan baik sekali. Contohnya saya ngerasa saya yang sudah puluhan tahun nyetir di Indonesia ternyata nggak ada apa-apanya di sini. Maksudnya ilmu menyetirnya itu masih kurang safety, jadi memang harus belajar lagi gitu. Oh ya, untuk biayanya sendiri itu nggak terlalu mahal. Setelah saya ikut ujian tadi ya, ujian tulis itu, saya harus bayarnya sekitar $5,50 ya, berarti kan sekitar 80.000 aja. Nanti road test mungkin sekitar $25-an, jadi totalnya sekitar 500.000 lah. Untuk Amerika itu murah karena memang Amerika itu kebijakannya beda sama Jerman, tempat saya dulu tinggal, bahwa di sini semua orang harus punya mobil, sehingga apply SIM, biaya untuk bikin SIM itu murah sama kayak di Indonesia. Saya nggak setuju sih sebetulnya, cuma ya mau gimana lagi, ini kan bukan negara saya. Nah, kalau di Jerman kebalikannya, bikin SIM itu mahalnya luar biasa, bisa sampai 25-30 jutaan. Correct me if I'm wrong ya, tapi sekitar segitu gitu. Kenapa? Karena sistem transportasi umumnya sudah sangat bagus dan pemerintah seperti ingin menaikkan harga SIM itu supaya orang pikir-pikir kalau memang nggak perlu banget, nggak perlu beli mobil, karena kamu kemanapun itu, tinggal di gunung sekalipun atau tinggal di hutan sekalipun di Jerman itu, transportasi umum bisa dapat dengan mudah kamu temui gitu. Beda sama di sini. Jadi kayak di sini tuh kayak wajib. Aku juga nggak mengerti kenapa sih negaranya si Trump ini seperti itu ya. Tapi ya sudahlah, itu yang ingin aku share hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Bagi yang ingin tanya-tanya, silahkan. Aku senang sekali jika bisa membantu. Dan bagi yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Amerika, drop your comment di bawah ya, supaya aku tahu kalian ingin tahu tentang apa, dan di situ kita bisa bahas. Oke? Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi.